Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mamanya, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mamanya, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita jadi berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa TV1 dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semuanya sudah hadir di sini. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara kesayangan kita, tentunya di rumah. Mama Dede. Cantik-cantik semua ibu-ibunya ya, Mas Wadu. Cantik-cantik. Selamat ya udah nikah. Sama-sama Bu, saya baru nikah. Baru nikah Bu, pengantin baru Bu. Iya Bu. Tuh masih ada harganya tuh baru nih Bu. Rencana Musdalifah mau punya anak berapa nanti? Anak saya nanti banyak Mas Wadu. Ah, mau berapa? 11. Amin. 11. 11, saya rencana mau punya anak 11. Mau bisa main bola dong kata ibu-ibu tuh. Iya, emang sengaja Mas Wadu. Nanti kalau anak ke-11 kayak gen geluduk. Oh iya. Iya, anak ke-11 Gak apa-apa, itu. kan banyak anak banyak rezeki. Ah, serius? Iya. Emang begitu? Malahan Ipa nanti mau anaknya itu 15 Mas Wadu. 15. Iya, biar nanti bisa kasih dahan pas ada 17-an. Kasih dahan pas 17-an. Iya, ada lomba kan. Iya. Kalau Mas Wadu nanti sekarang anaknya udah berapa? 2. Rencana mau nambah sampai 20? Ya tergantung kalau pabriknya kuat. Iya, iya. Ya kan yang namanya kadang-kadang kan ya, kalau pabrik kadang-kadang suka nggak produksi kan ya Bu ya? Kalau pabriknya nambah lagi Ya gimana Mas Wadu? alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mancing aja nih gua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ipe lagi Iya. cerita apa? Bedu damang. Damang alhamdulillah Agus, Mas. Damang. Assalamualaikum Mama. Ini mah lagi cerita. Nawan. Mas Wadu tadi nanya Ipa mau Pabrik punya anak berapa gitu. Ipa tadi bilang anaknya 11. Kan banyak anak banyak rezeki kan mah. Iya, tapi kan kalau ngeliat kondisi IP yang kecil begini 11 mampu nggak Ple? Maaf, jangan kamu sangka orang kecil itu tidak mampu. Iya Mah. Kalau berikan kekuatan, bahkan ada yang gendut anaknya cuma atu, yang kurus ada yang anaknya sampai 17. Ya oh iya benar Mah. Kan yang ngatur punya anak nggak punya anak bukan kita, Iya betul Mah. tapi Allah. Tapi saya secara medis sih agak sedikit ini, maksudnya kan apakah kuat ke rahimnya gitu Mang? Bukan medis yang dilihat, manusia punya rencana. Kalau pakai rasionya manusia mungkin tidak terjadi, tapi pakai rasionya yang di atas. Tidak ada yang mustahil, semuanya pasti terjadi. Iya. Nah IP itu paling banyak anak katanya biar banyak anak banyak rezeki. Emang dalam Islam seperti itu Mah, Betul, banyak anak kan, banyak rezeki. Maaf, itu zaman dulu. Zaman dulu Mah. Orang-orang zaman dulu selalu bilang, banyak anak, banyak rezeki. Apakah benar? Semua manusia pasti pengen punya anak, betul? Betul. Anda lihat Ali Imran 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Manusia normal di alam dunia pasti pengen 6 macam. Yang kedua pengen punya anak. Punya anak, nggak punya anak bukan hak kita. Anda lihat di dalam As-Surah 49-50. Aku berikan anak perempuan kepada siapa yang aku kehendaki.
Aku berikan anak laki-laki kepada siapa yang aku kehendaki. Aku berikan anak laki-laki perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Aku berikan jadi orang menjadi mandul. Jadi kalau ada keluarga anaknya cewek doang, kehendak Allah. Keluarga cowok doang anaknya, kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya cowok ada cewek ada, kehendak Allah. Kalau ada yang mandul, kehendak Allah. Anaknya banyak, kehendak Allah. Tapi yang Anda jangan lupa, Rasul bersabda, apa kata beliau? Nikahilah oleh kalian perempuan yang pencinta dan subur. Kenapa? Rasul bangga di yaumil akhir nanti dengan rasul-rasul yang lain pendahulu dia. Kalau dia umatnya banyak. Maaf. Suatu ketika seorang sahabat bertanya, Rasulullah, saya akan menikah dengan seseorang, tapi dia mandul. Jangan, Rasulullah. Nggak lebih lagi ngomong, Rasulullah, saya pengen dan nikah sama dia, tapi katanya mandul. Rasul bilang, nggak usah. Yang ketiga bicara lagi, Rasul sampaikan, nikahilah oleh kalian perempuan yang pencinta dan subur, banyak anaknya. Kenapa? Apakah benar dengan banyak anak, banyak rezeki? Yang kita jangan lupa, yang harus rezeki bukan kita, tapi Allah. Anda silakan lihat Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narjukuhum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak turunan kamu karena takut dengan kemiskinan. Kami yang berikan rezeki buat anak kalian, kami pun yang berikan rezeki buat kamu. Sangat jelas dalam ayat ini bahwa kita nggak boleh membunuh anak. Tidak sedikit ada yang hamil baru ngandek 2 minggu 3 minggu disedot. Ketika sperma bertemu indung telur, ruhul hayat sudah ada, ruh kehidupan sudah ada. Artinya kalau tidak ada ruhul hayat, hamil nggak bakal ngegedein. Betul apa betul? Itu ruhul hayat sudah ada. Jangan Anda bilang Allah baru cairan. Justru cairan ini calon embrio. Ini embrio berproses dalam rahim seorang perempuan menuju kepada pembentukan embrio. Awalnya cairan, makanya jangan disedot. Tidak sedikit di masyarakat kita orang hamil, Masya Allah, begitu hamil digugurin. Kenapa? Udah kebanyakan anak. Kok nggak percaya dengan rezeki Allah? Manusia serba salah, yang nggak punya anak sungsang sungbel pengen punya anak. Diurut, direfleksi, dipijit, makan pil, makan kapsul, saking pengen punya anak. Yang udah hamil dipencet. Saya takut anak saya nggak kekasih makan. Apa kalian jangan sedikit? Diri kita aja rezekinya dari Allah. Anak-anak kita pun sama dari Allah. Nahnu narjukuhum wa iyyakum. Kami yang menjamin rezeki anak kalian. Kamu sendiri dari rezekinya. Jangan Anda merasa, aduh, kalau kebanyakan anak nanti bagaimana ngasih makannya ya? Nanti bagaimana sekolahnya ya? Belum apa-apa udah takut duluan. Artinya kalah sebelum berperang. Semua ada yang ngatur, semua yang diberikan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Anda silahkan lihat. Saya ambil contoh. Ada seseorang, saya ceramah ke Bekasi. Saya minta antar jemput, kebetulan gak ada sopir. Yang jemputnya anak muda, sepasang suami istri. Dia bercerita, si perempuan tadi sakit lupus, belum ada obatnya sampai sekarang. Dokter bilang, ibu nih, ibu muda segede anak-anak kita, jangan hamil. Penyakit ibu parah kalau ibu hamil, bisa nular dengan anak ibu. Pendek cerita, ini perempuan muda ini hamil. Dokter yang merawatnya bilang, bu, gugurkan kandungan ibu. Ternyata anak muda suami istri ini bertahan. Dia yakin, makanya Allah berikan saya hamil, pasti Allah berikan hikmahnya. Dokter tetap bertahan, sudah digugurkan. Nih suami istri bertahan, tetap dia merawat kehamilannya. Dengan banyak berdoa, surat malam mereka bercerita. Lalu melahirkanlah si perempuan muda tadi. Ternyata anaknya tidak terkena lupus, normal. Tidak sampai 1,5 tahun hamil lagi yang kedua. Dokter tetap mengatakan, ibu wajib digugurkan. Toh ibu sudah punya anak,
Karena khawatir penyakit lupus ibu nular kepada anak ibu, ibu semakin parah. Kembali anak muda tadi bertahan, mempertahankan kehamilannya. Mereka yakin apa yang Allah berikan itulah yang terbaik buat mereka. Pendek cerita, lahirlah anak yang kedua. Apa yang terjadi? Semua di luar akal nalar manusia. Sakit sembuh si ibu yang sudah sekian tahun, sembuh total, anaknya normal. La haula wala quwata illa billah. Semua ketentuan Allah yang menentukan. Manusia punya rencana, Allah yang menentukan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Katanya begini-begini, tapi apa yang terjadi? Jangan takut. Yang berikan kehidupan kepada kita Allah. Yang berikan anak kepada kita adalah Allah. Yuk kita ikuti perintah Allah. Yang penting kita bekerja. Wa qul ya'malu fasalamualaikum wa rasuluhu wal mu'minun. At-Taubah 105. Bekerja kalian, Allah, Rasulnya dan orang yang beriman akan melihat bagaimana hasil pekerjaan kalian. Jadi opini yang mengatakan banyak anak, banyak rezeki, kenyataannya benar kok. Saya ambil contoh. Saya punya tetangga di Tanah Abang. Dulu mertua saya di Tanah Abang. Anaknya yang satu ini 21 orang. Sebelahnya yang nempel halamannya tidak punya anak sama sekali. Allah berkehendak separuh dari anak yang di rumah 21 diurus sama yang tidak punya anak. Akhirnya mereka punya ibu dua, punya ayah dua. Allah berkehendak kasih sayang orang yang tidak punya anak tercurah dengan anak tetangganya. Saudara bukan, dia orang lain, tapi Allah berikan kasih sayang. Orang yang gak punya anak, ngurusin saking senangnya dia ngurusin anak yang banyak. Mereka rela nyekolahin, ngasih makan. Tuh rezeki mah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rezeki dari arah yang tidak pernah kalian duga. Apalagi kalau kita punya anak, mau sedikit kek, mau banyak kek anak kita, kita arahkan ke arah agama yang benar. Dia menjadi orang soleh, dia menjadi orang yang solehah. Jadi orang-orang yang takwa kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, tahu hukum halal dan haram. Masya Allah, mereka pasti akan keberkahan buat kita. Anda bayangkan kalau anak-anak kita hafal Al-Quran seperti anak-anak saya ini, Masya Allah, itu membawa surga kepada orang tuanya. Ini yang kita harapkan. Jadi artinya banyak anak, banyak rezeki kalau kita orang tua mengarahkan anak turunan kita ke arah agama yang benar. Inilah yang dimaksud banyak anak, banyak rezeki. Oke, baik. Banyak anak, banyak rezeki. Insya Allah rezekinya adalah berupa tadi siapa tahu anaknya soleh, bisa baca Quran, banyak soleha, membantu orang tua. Banyak rezeki kita giring. Betul, kita arahkan kepada arah yang benar. Baik, setelah ini Mama akan melanjutkan lagi tausiahnya. Untuk itu jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Ma, Naon. berbicara soal banyak anak, banyak rezeki. Menurut Mama bagaimana jika ada orang yang berpendapat 2 anak lebih baik? Itu bagaimana? Kalau memang anaknya rezekinya 2 lebih baik, ya nggak masalah. Tapi yang namanya dalam hukum agama Islam, kalau kita menjarangkan kelahiran boleh. Yang salah memutuskan kelahiran, artinya melawan takdirnya Allah. Yang benar menjarangkan silahkan, tapi memutus itu yang salah gitu. Oh gitu Mas. Tapi kalau misalkan ada suami istri, pasangan suami istri yang ini hampir setiap tahun beranak lagi, capek, merasa capek, takutnya lahir lagi, sampai akhirnya Kalau Mama berpikir setahun sekarang hamil melahirkan, setahun melahirkan, terus sampai 7 sampai 8, kesananya berhenti, bersyukur. Allah berikan mumpung ibu bapaknya masih muda, anak lahir, begitu mereka tua sedikit tinggal ngegedein. Enak kan? enak mah. Enak mah. Tapi kalau sampai akhirnya yang tadi Bapak bilang memutuskan apa diikat ya Pak ya supaya dia nggak sel telurnya nggak lagi. Vasektomi itu Pak. Kalau seandainya
Ibu tadi normal, sehat walafiat, seger buger. Para ulama sepakat tubektomi haram. Tapi seandainya, maaf dalam tanda kutip, ini pendapat para ulama saya sampaikan, ibu tadi sakitan, bengek, darah tinggi, jantungan, paru-paru. Menurut perhitungan dokter ahli, kalau ibu ini hamil lagi, melahirkan lagi, kemungkinan meninggal atau sakitnya makin parah. Kalau ada alasan itu diperbolehkan, namanya rukhsah, keringanan. Keringanan. Apalagi kalau sesar ya, Bang ya. Kan kalau sesar tuh nggak bisa lebih dari 3 atau 4 gitu, Bang. 4 kali melahirkan. Kalau enggak. Tapi kenyataannya mantu saya 4 sesar semua, kagak ngapain-ngapain. Enggak kebuak tuh jahitannya mah. Enggak, pasang sleting. Ya, Ya Allah. Beneran dong. Pas mau dokter, udah ada. Oke. Sret. Bohong. Kagak. Masa iya begitu? Jadi enggak pasang sleting. Iya. Ini ngomong saya nyata. Iya. Tidak masalah, kenyataannya sehat kok. Enggak, maksudnya untuk... Sekali lagi, Allah Maha tahu segala-galanya. Iya. Jangan ilmu Allah dilawan oleh kita. Perhitungan manusia begini. Masya Allah, nggak usah jauh. Almarhum suami saya itu tahun 80 masuk rumah sakit karena batu ginjal. Dokter yang merawatnya, bapak harus operasi, dibuang ini batu ginjalnya. Kata dia biar sehat. Kalau tidak diambil batu ginjalnya, paling lama hidup bapak cuma 3 bulan. Anda tahu meninggalnya tahun 2002. Artinya 22 tahun perbedaan hitungan dokter sama Allah. Makanya jangan sok tahu. Berikanlah saran, tapi ketentuan Allah yang menentukan. Iya. Mah, biasanya kan ada seorang ibu atau orang tua gitu yang punya banyak anak tapi tidak bisa mendidik anaknya, ya mengurus anaknya dengan baik gitu. Malah ada anaknya yang pergi ke jalannya salah segala macam gitu. Itu bagaimana ya, Mah? Itu yang salah. Anak itu amanat dari Allah, titipan dari Allah yang wajib kita didik, kita arahkan ke arah agama yang benar. Makanya sekarang Anda lihat, ada madrasah, ada PAUD, di lingkungan manapun, ada TK, Quran, itu semua ada sekarang. Selama kita ada kemauan, masukkan anak-anak ke situ, insya Allah baik. Jadi kita yang memilah, yang memilih. Kenapa? Yang menentukan baik buruknya anak 4 faktor. Keluarga, faktor sekolah, lingkungan, tontonan dan bacaan. Di keluarga didik dengan baik, dengan agama yang baik. Masukin ke sekolah-sekolah yang islami, yang ujungnya IT, yang ilmu agamanya 50%. Berikan lingkungan yang baik. Maaf, lingkungan inilah yang dominan memberikan warna kepada anak. Dan yang keempat, tontonan dan bacaan. Makanya kita wajib bawel ke anak-anak kita. Di mana? Pulang. Mama nggak mau kamu pertemuan malam. Pulang jam sekian. Kita yang punya aturan. Masya Allah, kemanapun anak kita akan seperti ikan hidup di lautan. Karena sudah nempel akidah Islam yang benar. Makanya saya mengajak, yuk masukkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah yang islami, biar mantap akidah Islamiyah di dalam mereka. Amin. Mah, biasanya kan kalau kita banyak saudara, sepengetahuan IPA ya, sepengalaman IPA, banyak saudara, biasanya tuh saudara saling ini mah kayak berantem, berkelahi gitu, ada yang salah paham segala macam. Nah, itu giliran orang tua untuk mendamaikan, tapi mereka berdua keras kepala sampai keluarga itu berantakan gitu gara-gara IPA pernah tahu pisang setandan? Pernah. Setandan? Iya, pernah. Setandan itu di pohonnya segitu? Ya, yang banyak itu. Ya. Gedenya sama enggak? Tidak. Bentuknya sama tidak? Tidak. Bener. Yang paling atas gede-gede. Yang paling bawah butitina, paling kecil. Bentuknya beda, gedenya beda. Itulah anak. Walaupun kita berharap anak kita baik semuanya, tapi Allah yang menentukan. Jangankan anak kita, anak Rasul pun Anda lihat. Anak Nabi Adam, yang namanya Kabil membunuh abangnya Habil gara-gara berebut cewek. Yang namanya Kan'an, anak Nabi loh, anak Rasul, pasti dididik diarahkan dengan benar. Tapi takdir menentukan lain. Kan'an tidak juga masuk agama, tidak mau juga beriman, ya kan? Iya, Mah. Jadi tidak sama. Ada perselisihan, wajar. Justru Allah berikan itu kepada kita, ujian.
Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah 155 156. Semua akan punya musibah. Khawatir, takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati, beribar kabar gembira yang sabar. Siapa? Tiap ada musibah dia beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Semua orang punya musibah, cuman beda-beda. Ada suaminya baik, istrinya centil. Ada. Istrinya baik, suaminya ganjen, kalau lihat jidat licin. Ada. Suami istri baik, anak pertama ngalawan ayah. Anak pertama bager, nu kadua pika sebelen ayah. Nu kadua bager, nu katilu ngarong-ngarong ayah. Suami istri anak semuanya bager, maka kandung pika sebelen ayah. Apa kandung pika sebelen ayah. Kurang kandung pika sebelen, semuanya baik. Mitoha pika sebelen, terang mitoha. Terang. Naon? Mertua. Nah, kalau ikut mama kudu ngomong Sunda. Siap, Kamu juga laki lo orang Sunda belajar. Iya, Mami Toha. Kursus mitoha. Mitoha, dia taunya mie kocok mah. IP wajib bisa ngomong Sunda. Iya, Mah. Mertua kamu orang Sunda. Iya, Mah. Kalau lu diomel sama mertua lu kagak ngerti, lu nyengir aja, cicing ka dia, itu salah. Jadi punten. Yang namanya ujian selalu ada. Ipah bilang saudara kandung berantem. Memang begitu ujian dari Allah. Biar kita orang tua bisa mengakurkan. Kenapa dia anak ribut? Biasanya kalau masih kecil paling berantem sedikit wajar. Tapi kapan mulai muncul permasalahan? Yang nomor 1 punya bini, yang nomor 2 punya laki, punya besan, kelakuannya mulai berubah nih. Masalah bukan semakin habis makin tua, makin bermasalah dari sekeliling-keliling kita. Dan itu wajib kita mengatasinya. Itu buat menguji kesabaran kita, siapa yang paling imannya kuat kepada Allah. Begitu IP. Siap, Mah. Mah, tetapi kan anak juga sama dengan harta ya, Mah, titipan. Betul, Mah, ya. betul. Yang harus kita jaga, amanah dari Allah, gitu kan. Khawatir kita tidak mampu, tidak punya kekuatan untuk mendidik anak sampai dengan baik, dan itu kan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Akan menjadi, makanya Rasul mengajarkan kepada kita ada 10 kewajiban orang tua kepada anak. 1. Carikan calon ayah, calon ibu yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Tunkaul maratali arba'in limaliha wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, palika bidati dini taribat kaminuka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena kekayaan, keturunan, cantik, tampan, karena agama. Ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. 2. Dapat jodoh. Sebelum campur suami istri, baca Allahumma janibna bijanibi syaiton. Udah hafal kamu? Ajarin adanya noh. ah, saya mah cuma baca bismillah, alhamdulillah doang kalau udah kelar mah. Lu belajar udah tua. Iya, makanya saya pantas saya ajarin mah. Pokoknya saya akan belajar. Belajar hafalin tuh segitu doang tuh sama si Agus tuh. Iya. Agus kan tiap hari kerjaannya. Jadi Pokoknya minimal saya mau sebelum mulai saya bismillah, minimal bismillah. Cuman udah tua, anak lu udah 2, mikir belajar, hafalin. Ya, Tuh, takutnya Mas Bedu. panjang. Iya, Mas, siap. Siap. Mas Agus, ajarin ya. Terus Siapa. yang ketiga, Ya. ajankan telinga kanan, ikomatkan telinga kiri. Kalau ibu mau masak, mau bebenah, mau nyuci, tuh anak ayun setelin deh Al-Quran, setelin dah salawat Nabi. Salawat Nabawi ada yang baru sekali. Asik. Udah nggak pakai kacamata hitam sekarang, udah pada melotot sekarang. Apalagi Bu, berikan nama yang baik. Nama itu doa dari orang tua buat anaknya. Apalagi cukur rambut bawaan lahir. Kalau 1 gram harga emas di pasar berapa? 500.000 sedekah ke fakir miskin. Yang nomor 6 apa? Akikahkan. Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu yauma sabi wa yuhlaq wa yusama. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya, yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukut rambutnya, kemudian diberikan nama. Yang nomor 7, khitan laki-laki wajib, perempuan sunat muakkad. Yang ke-8, berikan lingkungan yang baik. Kalau di kampung kita ada musola, ada madrasah, ada PAUD, alhamdulillah. Kalau lingkungan kita kurang baik, harus hijrah. Yang nomor 9, ajarkan agama, ajarkan sholat, ajarkan baca Al-Quran. Yang nomor 10, berikan makanan minuman halalan thayyibah. Inilah yang akan berikan warna kepada anak,
Makanya kalau ibu beli bawang sekilo comot tambahin itu haram. Cabai sekilo tambahin itu haram. Yuk yang halal biar anak-anak kita semua makan yang halal, yang dilihat, yang didengar semuanya halal insyaallah. Amin. Amin. Tuh, jelas berarti ya. Jelas Mas Bedu. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam darah anak kita itu menjadi darah. Makanan, minuman, pakaian itu jaga. Karena menentukan kualitas anak kita. Menentukan kualitas anak. Mah, Ibu pernah lihat jadi ada satu keluarga kurang mampu. Dan tapi anaknya banyak mah, masih kecil-kecil semua. Saya suka kasihan mah kalau misalnya ayahnya mau ke pasar, anaknya ada 7 orang, diantar semua di motor itu mah. Gitu bagaimana? Karena mereka yang punya tuh cuman motor. Seneng anaknya tuh naik motor. Jangan 7-7-nya naik kecuali kalau belakangnya dipakein papan baru muat. Kalau 7 orang naik motor itu bahaya, ada yang jatuh. Bahaya. Gantian. Sekarang 4 ya ayah muter. Balik deui. 3 lagi mana? Saran saya jangan 7 sekaligus, bahaya nanti ada penyesalan. Saya pernah ada orang cerita jamaah saya. Ini anak usia 2 tahun, bapak naik motor di Pangku. Di jalan ada gajrugan, ternyata ada mobil gemut, ngegos ke sini, anaknya jatuh ke trotoar, mati. Daripada itu terjadi, saran saya jangan nyari bahaya. Jangan 7 sekaligus, 4, 3 gantian. Dan juga itu. Baik, itu juga demi keselamatan sang anak juga ya Pak ya. Betul. Baik, bukan sang anak, sang ayah nggak nyesel. Sang ayah juga sang tidak emaknya menyesal. nggak marah. Sang emak Lu pakai sang mulu ngomongnya kayak bangol. Demi keselamatan anak dan juga ayah dan juga keluarganya juga mungkin yang menunggu ya. Oke, sang ibu. Jamaah, setelah ini Mama Dede akan memberikan kesempatan untuk bertanya tentang banyak anak banyak rezeki. Siapa pertanyaannya? Setelah ini kita kembali lagi. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya untuk ibu-ibu nih bertanya langsung kepada Mama Dede soal banyak anak banyak rezeki. Tapi sebelum itu saya mau tes dulu semangatnya ya ibu-ibu. Bu, galau Bu? Iya nih, galau. Jangan galau Bu, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Yuk langsung Bu, ada yang ingin bertanya? Ya. Silahkan ibu yang putih hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina dari Majelis Talim Al Hidayah 1, Kertajaya, Pebayoran, Bekasi. Oke, Bekasi. Mah, galau nih Mah. Ada apa? Mah, saya mau tanya, misalkan kita mau nakut-nakutin anak nih ya. Mau apa? Nakut-nakutin. Mau nakut-nakutin anak. Misalkan anaknya nggak mau sholat. Misalkan kita gini, Dek, ayo sholat. Ah, nggak mau, nanti ditangkap polisi loh. Atau nggak dikasih uang jajan. Gimana tuh Mah? Bu, Terima kasih. kalau ibu dibilang kalau anak itu nggak sholat ditangkap polisi, saya yakin kagak nyambung. Gak nyambung. Nggak nyambung, sangat salah. Dek, kan adek sehat, mata bisa melihat karena Allah. Allah perintahkan kita sholat. Kalau adek nggak sholat, maaf. Kalau nikmat Allah, adek sehat, punya kaki, punya tangan, bagaimana kalau diambil oleh Allah? Mau nggak dek? Saya rasa jangan pakai polisi, jaka sembung bawa petei, nyambung Jadi Lina, lu masalah jalur Lin. Jadi antara sholat jangan disambungkan sama polisi, kagak nyambung. Kagak nyambung. Nanti bagaimana kalau adek misalnya saja lagi jalan, adek jatuh sakit. Nanti kalau kaki adek nggak bisa jalan lagi, bagaimana? Itu kan karena Allah. Begitu Lina. Itu Ibu ya. Terima kasih Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut ditangkap polisi. Kalau takutnya begitu ada polisi dia sholat terus depan polisi gitu kan. Takutnya kalau nggak sholat, maaf, adek saya tangkap. Diborgol tangannya. Iya. Aneh kan. Yuk Oke, langsung selanjutnya. selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mei dari Majelis Taklim. Lahirnya bulan Mei. Kau naon Mei? Dari Majelis Taklim Rumah Tahfiz Darul Rahman Cikarang. Oke. Galau nih mah. Ada apa Mei? Apakah Anda semua yang hadir di sini hafal Quran apa enggak? Berusaha. Mudah-mudahan bisa semuanya. Amin. Tapi rumahnya hafal, rumahnya. Hafal Rumahnya doang. Dikiranya asar kali ya. Mau tanya nih mah, berbahaya nggak ya kalau semua permintaan anak itu kita turutin? Walaupun kita orang kaya raya, walaupun kita semuanya melimpah ruah, tidak harus semua yang anak inginkan itu kita kasih. Kita mendidik anak Mei harus kayak main layangan, tarik ulur, tarik ulur. Kalau semua yang anak inginkan kita kabulkan, saya ambil contoh seperti orang rumput di tanah yang gembur, yang sering dipacul, nyabutnya gampang apa susah? Gampang. Itu anak mentalnya rapuh, cengeng, gampang lah, tinggal minta doang sama mama. Tidak punya rasa percaya diri, maka kelakuannya pun akan semau-mau. Walaupun Anda orang kaya raya, walaupun Anda sayang dengan anak, ada saatnya keinginan anak ditolak. Misalnya SMP minta motor, jangan. Saya punya tetangga, anak 9 tahun naik motor habis maghrib, nabrak orang yang nyebrang sampai meninggal. Akhirnya yang ditangkap bapaknya karena salah mengizinkan. Makanya ada saatnya, bukan berarti kita nggak sayang, tapi kapan saatnya anak diberikan sesuatu, layakkah dia memilikinya? Begitu Mai. Oke. Makasih mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, kalau itu membahayakan dan tidak baik buat anak, kita juga harus mampu menolak dan melarangnya ya Maya. Kalau anak keinginannya tidak semua dikabulkan oleh kita, ibarat rumput alang-alang yang numbuh di bebatuan, jarang kena hujan karena sekali-kali ditolak keinginannya. Nyabutnya gampang apa susah? Susah. Mentalnya biar kuat. Mental biar kuat. Makanya Bu, anak disering suruh main hujan-hujanan biar mental kuat. Tapi jujur Pak, benar, sekali-kali main hujan. Iya, anak saya tuh kan gak gampang sakit, saya suruh main hujan-hujanan mah. Tapi yang keseringan. Iya, sakit kemarin sempat sakit kemarin. Iya, keseringan. Sekali-kali boleh biar mengenal dunia luar. Iya betul. Baik. Ya, selanjutnya April. Yang mana April? Tadi Mei. Oh Mei, April. Kagak nyambung lu mah. Iya. Tapi ini Ibu Maret bukan tadi, bukan kan? Maret. April, Mei. Oke, Bu April. Silakan Bu. April. Juni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dewi dari Majelis Taklim Al-Muhajirin, Komplek Rawamakmur, Cakung Timur, Jakarta Timur. Ya Allah Dewi, alamat lu panjang banget. Oke Dewi. Banyak banget timurnya. Galau nih Ma. Ada apa Dewi? Ma, bagaimana kalau yang tidak punya anak, apakah rezekinya banyak atau tidak Ma? Banyak anak, banyak rezeki. Iya, kalau yang punya anak. Dewi, Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 3. Qad ja'alallahu likulli sa'in qadra. Semua manusia ada qadarnya masing-masing. Ada orang yang anaknya banyak, susah mulu hidupnya. Ada orang yang gak punya anak kaya raya. Ada juga orang yang anaknya banyak kaya raya juga. Jadi kembali bagaimana kita mensyukurinya. Jangan Dewi bilang yang gak punya anak, gak punya rezeki. Saya punya saudara gak punya anak, duitnya banyak, rumahnya bagus, tapi dia tolong ponakan-ponakan, dia sekolahin tetangga yang miskin, larinya ke situ. Jangan, ini kan opini masyarakat, bukan dari ayat, bukan dari hadis. Banyak anak banyak rezeki. Jadi tidak semua orang yang anaknya banyak rezekinya banyak. Saya pernah ketemu orang, dia hidupnya hanya di gerobak. Anda tahu anaknya 12 Dew anaknya, hidupnya di gerobak. Masya Allah, ketika kita tanya
hidupnya di mana? Di gerobak, di emperan. Mereka hanya pakai gelar karton yang mereka pungutin. Tapi anaknya sehat. Coba orang yang mampu kayak kita biasa di kasur, jangankan di karton, di ablak-ablak di tempat yang terbuka, tidur depan TV, ketiduran meriang. Ya kan? Benar, Ma. Meriang. Jadi jangan Anda katakan kalau tidak punya anak, tidak punya rezeki, salah. Ini hanya opini di masyarakat. Istilah yang berkembang ya, Ma. Istilah. Yang berkembang di masyarakat. Tapi soal rezeki ketentuan Allah. Allah yang Punya mengatur. anak ketentuan Allah, tergantung bagaimana kita mensyukurinya. Makasih Ma. Mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, banyak anak, banyak rezeki, banyak. Kalau kita nggak punya anak bukan berarti kita nggak punya banyak rezeki. Rezeki. Ini sehat Maaf, rezeki. yang namanya rezeki jangan Anda mengira hanya duit. Ini kesalahpahaman. Badan sehat rezeki, mata bisa melihat rezeki, mulut bisa bicara rezeki, telinga mendengar rezeki, umur panjang rezeki, kesehatan rezeki. Rezeki itu banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Ibrahim 34. Kalau kalian menghitung nikmatku, karuniaku, nggak bakal kehitung. Jadi salah. Kalau orang yang mengatakan kalau punya anak banyak rezeki, tidak punya anak nggak ada rezeki. Maksudnya, walaupun kita anak banyak, jangan takut nggak bisa dikasih makan. Yang berikan kehidupan adalah Allah. Yang berikan anak adalah Allah. Yang berikan rezeki adalah Allah. Selama kita bergerak mencarinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Siapa yang datang, bergerak, bekerja, berusaha, mencari, aku tahu rezekinya dibagikan. Begitu, Gitu, Dewi. Bu. Oke, jelas Bu ya. Jelas ya, Bu ya. Mudah-mudahan rezeki Ibu diperlancar, Rezeki dipermudah. kita semua. Rezeki Rezeki semua kita. ya Allah. Amin. Abis dari Ibu semua juga ya. Semua kita, rezeki kita Amin. semua dipermudah oleh Allah. Amin. Diperlancar Amin, oleh amin, ya Allah. Rabbal alamin. Amin. Dan jangan pelit ya Bu ya. Mama selalu ingetin sama kita kalau punya banyak rezeki jangan koret. Koret. Oh koret, ya Mustalifah? Ada koret api, Ya, koret gas. tak belajar bahasa Sunda. Koret pelit mah. Sering Nah. saya ditegur, Ipe jangan koret gitu kemarin kan. Mama sebagai orang tua wajib ingat anak-anaknya. Betul, Ma. Rezeki dalam genggaman kita bukan semua milik kita, ada hak orang lain. Ada Baik. hak orang lain. Terima kasih Mama. Mangga. Baik, ya, oke jamaah jangan kemana-mana. Jadi mudah-mudahan apa yang Mama berikan, jawaban-jawaban yang Mama berikan bisa menambah kepuasan batin kita dalam kegalauan pada pagi hari ini. Amin. Baik, setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkat. Insya Allah berakhir bahagia. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah. Mama Dede. Alhamdulillah kita sudah sampai di segmen terakhir untuk episode kali ini, yaitu banyak anak, banyak rezeki. Mama akan kembali melanjutkan tausiahnya melalui sebuah kesimpulan agar kita bisa lebih mengerti lagi apa itu yang dimaksud dengan banyak anak, banyak rezeki. Dan sekaligus Mama juga akan menutupnya dengan doa. Silakan. Mama. Baik ibu-ibu, pemirsa dimanapun Anda berada, yang namanya banyak anak, banyak rezeki, ini adalah opini di masyarakat. Maksudnya jangan takut kita banyak anak. Rezeki kita, rezeki anak-anak kita ditanggung oleh Allah. Rasul pun bersabda, nikahilah perempuan yang pencinta dan perempuan yang subur. Artinya orang yang anaknya banyak, anaknya soleh dididik sesuai aturan agama, mendapat syafaat dari Rasulullah. Orang yang punya anak dapat keberkahan dari Allah. Amin. Fal'ana basiruhunna. Kata sekarang, kata Allah, campuri istri-istri kalian. Wabtagu. Kamu apa? Al-Baqarah 187. Fal'ana basiruhunna wabtagu min wad. Hah? Wabtagu. Fal'ana Al-Baqarah 187. Uhila lakum laisan. Hah?
Fal'ana basiruhunna wabtagu min fadlillah. Ya. Oke. Fal'ana basiruhunna wabtagu min fadlillah. Sekarang campurilah istri-istri kalian dan bermohon kepada Allah agar kalian mendapatkan anak. Artinya dari ayat ini Allah menyampaikan kabar kepada kita, kalau kita punya anak yang dididik diarahkan ke arah yang benar, pasti kita dapat keberkahan dari Allah. Amin. Kita didik anak-anak kita ke arah agama yang benar, ajarkan Quran dan sunnah Rasul, jadikan anak kita anak soleh, anak yang solihah, jadikan anak kita orang yang bertakwa. Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, seberat apapun masalah, solusinya pasti ada, dan rezeki datang dari arah yang tidak pernah kalian duga. Makanya jangan takut kalau kita banyak anak, takut nggak dikasih makan, takut nggak bisa dikesalahin, karena Allah yang menjamin rezekinya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang berikan rezeki buat anak-anak kalian, dan kami yang beri rezeki buat kalian. Artinya rezeki anak kita dari Allah, rezeki kita sendiri sebagai orang tua dari Allah. Yuk bersyukur kepada Allah, karena anak kita nanti yang memberikan syafaat kalau kita meninggal. Kalau mereka anak soleh, tentu saja mendoakan kita sehingga azab kubur akan jauh daripada kita karena anak soleh kita. Amin. Amin. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddatan warahmah. Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lancarkan segala usaha kami, baikkan lingkungan kami ya Allah. Jadikan hidup kami cemerlang karena kami punya anak yang soleh dan solehah. Jadikan hidup kami bahagia karena dengan anak-anak membuat suami istri semakin senang dan bahagia ya Allah. Alhamdulillah Engkau berikan kepada kami anak-anak yang lucu, yang penurut, yang sayang sama orang tua, yang bisa bergaul di masyarakat ya Allah. Ya Allah, kami memohon bimbingan darimu ya Allah. Jalan yang lurus Engkau tunjukkan kepada kami dan anak-anak kami, agar kami tidak salah langkah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama sampaikan untuk kita pada pagi hari ini akan menambah manfaat dan juga wawasan kita tentang agama Islam, terutama tentang bagaimana kita menyikapi tentang istilah banyak anak banyak rezeki. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita anak-anak yang soleh dan soleha, sehingga menjadi syafaat untuk kita di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Mama terima kasih atas ilmunya, Ipe terima kasih, Mas Budu. teman-teman Nabawi terima kasih, jamaah yang ada di rumah terima kasih atas perhatiannya sudah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Dan bagi Anda yang ingin berkunjung untuk majelis taklim, ingin berkunjung dan bertamu ke Rumah Mama Dede, kami silakan Anda untuk menghubungi informasi yang ada di bawah ini. Atau Anda juga bisa memfollow akun Instagram kami di @rumahmamadedeh_tv1. Dan kami ingatkan, untuk majelis taklim yang ingin berkunjung ke sini tidak dipungut bayaran alias gratis ya. Ini free, bebas dari biaya. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk terus menyaksikan program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya dalam program Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.